Halo, saya Apri, Mafia Konservasi. Teman-teman, kita pernah menyaksikan video Pak Presiden tentang swasembada pangan yang ini. Kalau waktu saya dilantik jadi presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara. 1 tahun kita sudah swasembada. 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara sekalian. Dan juga kita pernah menyaksikan bersama pidato Pak Menteri Pertanian yang ini. Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Teman-teman, kita sudah melihat kembali reviewnya ya, pidato Pak Presiden tentang swasembada pangan yang ditargetkan 4 tahun, kemudian targetnya tercapai dalam waktu 1 tahun. Begitu juga dengan laporannya Pak Menteri Pertanian dalam pidatonya di tahun 2025. Teman-teman, saya dan tentunya kita semua mendukung capaian program ya swasembada pangan dari pemerintah, dalam hal ini yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Apatah lagi kemudian kalau program ini yang langsung disentuh adalah masyarakat di desa. Kemudian yang kedua, program ini tentunya harus berdampak positif terhadap masyarakat di desa, dalam hal para petani kita dan peternak kita, apalagi melihat kondisi global belakangan ini, makanya desa yang paling harus kita perkuat posisinya. Tapi dalam hal ini bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah kami jalan-jalan ya di Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Satu di antara begitu banyaknya desa yang ada di Indonesia ini yang menghasilkan beras serta tanaman lainnya. Yang miris adalah sawah di sana itu sudah tercemar oleh sampah dan juga limbah popok. Yang kami temukan ada sampah dan juga limbah popok yang diangkat dari areal persawahan ke pematangnya. Petani mencoba untuk mengendalikan sampah tersebut dengan cara membakarnya, tapi yang terjadi adalah sampah itu tidak terbakar sepenuhnya gitu. Apalagi kalau bicara tentang popok sudah ada hidrogelnya, itu sangat sulit untuk dimusnahkan dengan cara dibakar begitu saja. Apakah ada yang salah di sini? Atau adakah orang atau pihak yang harus disalahkan? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang mesti disalahkan. Yang perlu dilakukan hari ini adalah kolaborasi aktif, baik dari masyarakat setempat, kemudian sekolahnya, kemudian lembaga pemerintahnya, harus berkolaborasi dalam rangka menangani sampah yang sudah masuk di areal persawahan. Apalagi sampah limbah popok. Kalau kami menyarankan di Desa Bumi Mulyo, harus sudah mulai melakukan konsolidasi baik untuk melakukan penanganan sampah residu ya, anorganik ya, dan juga limbah popok. Saya selalu ingin mengulangi limbah popok karena ternyata limbah popok ini bahaya bagi lingkungan. Limbah popok ini adalah ancaman nyata bagi lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka ini akan betul-betul menjadi bahaya yang serius dan juga akan berdampak tidak positif bagi lingkungan kita. Maka dari itu kita akan sukseskan program Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk mensukseskan swasembada pangan di jilid-jilid berikutnya atau di masa-masa panen berikutnya dengan cara berkolaborasi baik antara masyarakat, dalam hal ini petani itu sendiri, dengan seluruh pihak yang memiliki keterlibatan di dalamnya, pemerintah, sekolahnya, tokoh masyarakatnya, petaninya ya, serta masyarakat yang menggunakan popok itu sendiri atau yang menghasilkan sampah lainnya di luar dari popok. Kita berkolaborasi, kita mengkonsolidasikan agar pengelolaan sampah itu terjadi di masyarakat. Dan catatan berikutnya juga adalah kita sebaiknya melakukan pengelolaan sampah itu di desa masing-masing. Limbah organik bisa kita kelola dengan baik, pupuk ya menjadi kompos. Kedua,
Limbah popok juga kita bisa kelola menjadi media tanam, serta menjadi pot dan seterusnya yang lebih memiliki nilai seni yang bagus. Yang ketiga, residunya yang bisa kita olah juga, dan inilah yang mesti dilakukan saat ini, kolaborasi baik.